Jenengan ini guru juga Pak ya? Guru SMA ya? Alhamdulillah kebetulan. Iya. Gajinya udah UMR belum Pak? Alhamdulillah belum. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cucu ini teman saya juga Pak ya. Teman saya siap. seangkatan. Jadi walaupun usianya sudah senior, sudah banyak makan asam garam di kehidupan, beliau tidak patah semangat, ingin mengejar terus cita-cita dan tujuan hidup menjadi seorang advokat. Jenengan ini guru juga Pak ya? Guru SMA ya? Alhamdulillah kebetulan. Iya, saya di SMA. SMA mana Pak? SMA Jenderal Sudirman Lumajang, Jalan Mahakam nomor 7. Lulusannya dulu SH-nya di mana Pak? Sama di STIH Jenderal Sudirman Lumajang, yang ini lembaga mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau perguruan tingginya adalah khusus hukum. Ceritanya gimana waktu awal ini tiba-tiba kepingin jadi advokat? Nah, ceritanya panjang. Saya sebelum bergelar sarjana hukum, saya tidak punya gelar. Kebetulan saya waktu itu di TU yang pertama. Terus karena tidak ada guru olahraga, saya diminta untuk ngajar olahraga. Terus begitu. Akhirnya ngajar di teknologi informasi dan komunikasi. Kebetulan saya dulu jadi wartawan. Oh, wartawan di mana Pak? Kantor saya di Jombang. Wartawan apa? Radar Semeru. Dari guru ini, otomatis kan guru ngajarnya kan full time Pak ya? Tidak juga. Oh enggak juga. SMA itu SMP SMA khususnya itu jam. Kalau misalnya ngajar. Jam. Kalau misalnya saat ini saya punya hari Selasa dan Rabu, jam berapa? Itu tidak ada keharusan untuk datang pagi, tapi melihat juga kebijakan kepala sekolah tadi. Karena situasi saat ini khususnya akhir-akhir ini SMA swasta di Kota Lumajang itu agak merosot jumlah siswanya, apalagi di saat pandemi. Anak-anak sekolah, saya ke lapangan itu survei, cenderung malas sekolah. Ini di saat pandemi COVID-19 ini. Sudah terlanjur mereka enak di rumah, belajar pakai HP, sekaligus buat langsung main PUBG atau FF gitu ya. Iya. Atau ML gitu. Ya, akhirnya malas untuk ke sekolah. Tapi mudah-mudahan setelah COVID ini habis atau selesai, mereka anak-anak ini rajin lagi. Amin. BTW gajinya udah UMR belum Pak? Alhamdulillah belum. Ya. Kok alhamdulillah ini kenapa ceritanya? Ya, kok kita alhamdulillah pengabdian aja, pengabdian kepada masyarakat. Memang dari awal kita komitmen teman-teman guru ya enggak tahu di Surabaya saya kira sama. Ada seorang guru yang dapat katanya jenengan bukan honor ya. Gaji 1 bulan yang di SD yang sokwan itu ada yang 200, ada yang 300. Kalau kita pikir cukupkah kan gitu ya. Tapi Gusti Allah Maha Adil. Mereka tetap malah cantik-cantik guru-guru SD, guru TK yang belum PNS itu. Saya lihat cantik-cantik. Dapat dari mana dana kan gitu ya. Gaji enggak cukup, gaji sedikit di bawah UMR lah, karena memang UMR ini kan sudah ada rumusnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan itu diwajibkan. Nah, menurutnya jenengan mereka ini gimana kok bisa memenuhi untuk kebutuhan? Kalau jenengan kan otomatis bisa kiri kanan toh Pak. Nah jenengan juga pengacara juga sekaligus guru. Kiri kanan, saya kira masih belum terlaksana ini yang kiri kanannya. Hanya yang kiri toh ini. Saya jadi dari sekolah. Kebetulan saya
mendapatkan sertifikasi gitu. Tapi alhamdulillah di bulan Agustus kemarin MOU-nya sudah dicopot. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mencopot dapat rezeki dan mudah-mudahan yang dicopot juga demikian. Saya hanya berdoa itu aja wis. Rezeki ora melayu nang wong liya. Jadi yang gitu, saya yakin itu. Allah sudah menentukan bahwa rezeki kita ada. Hanya itu, Om. Ya. Berarti intinya karena jenengan bisa mengatakan masih dari kiri toh atau salah satu sisi karena kan memang belum disumpah PT. Nah, dari para legal ini berarti kan selama menunggu sumpah PT ini jenengan kan bisa jadi para legal, apalagi jenengan sudah sah. Ya toh sudah sah karena sudah menjadi advokat. Semenjak sumpah organisasi. Ya toh. Nah, pas jadi para legal ini kan bisa dapat beberapa ceper-ceperan lah kasarannya. Kalau selama saya sudah tersumpah ini hasil masih belum, hanya angan-angan aja. Tetapi kegiatan paralegal atau non litigasi sudah saya lakukan. Hasilnya belum lah gitu. Hanya masih menunggu karena kemarin klien saya juga menyerahkan, Pak, saya jual aja ini sebuah tanah rumah. Ya? Rumah. Tanah dan rumah. Ya monggo kalau Mas Riki pingin punya tanah di Lumajang. Amin. Dengan istri baru, gitu ya. Amin. Rumahnya pinggir jalan. Mintanya cuma 1,5. Cuma 1,5. Ya. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Murah. Masuk nang Lumajang segitu, Pak? Iya. Kalah mbek Surabaya lan, Pak. Podo ae lah. Karena itu tepi jalan emang. Oh, tepi jalan. Iya. Jenengan sudah usia berapa, Pak, kalau boleh tahu? Saya kalau terhitung misalnya saya sebagai PNS kurang 4 tahun. Jadi 60 kan guru. 60. Berarti 56. Wah, ketok muda tapi. Saya memang berkeinginan ke advokat karena basic saya hukum tadi gitu loh. Kalau saya diem, tidak alih profesi dan sebagainya, bagaimana saya bisa membantu masyarakat di bidang hukumnya kan gitu. Jadi saya berkeinginan membantu masyarakat di bidang hukum. Karena saat ini pun masyarakat saya, sekitar saya, mesti kalau ada apa-apa tanya, Pak Guru nih terus pundi. Seperti kemarin di daerah saya itu yang namanya orang meninggal 1 hari ada 4 di daerah Grati Lumajang itu. Subuh assalamualaikum, jam 6 assalamualaikum, zuhur jam assalamualaikum. Beliau tanya, Pak, napa wonten si Covid Pak Guru? Ada dan tidak ada, wallahu alam, yang jelas sudah ada yang geblak begitu. Ya artinya, ya monggo kita vaksin wis kalau memang ada ikhtiar dari pemerintah, itu ikhtiar kan, agar masyarakat tidak terlalu kena semua kan gitu loh. Ya monggo kita ikuti. Nah, ini fungsi saya sebagai seorang yang berpredikat hukum tadi. Kira-kira menurut jenengan sebagai guru, dengan gaji guru ini yang masih under UMK, sehingga ginun sewu, diduga mereka asal-asalan untuk memberikan pelajaran. Dan dampaknya, faktanya yang terjadi sekarang, Indonesia ini menjadi negara yang konsumtif. Apakah ini menurut jenengan sebagai benang merahnya itu ada di situ, Pak? Tidak juga sih menurut saya. Karena kita juga nggak tahu sih generasi-generasi muda yang sudah pinter bikin-bikin itu hanya belum diperluaskan aja. Saya kira banyak sekali anak-anak lulusan SMA, lulusan SMK yang sudah berkarya sebenarnya. Nah, ini masalah konsumtif dan tidaknya saya kira bukan itu. Hanya sosialisasi yang kurang. Dari guru menjadi pengacara, dan selain tadi yang jenengan bicarakan itu, apakah ada faktor lain? Faktor-faktor yang mendasari saya untuk menuju ke advokat yang pertama adalah, kunci utamanya adalah ketika saya mendapatkan ijazah sarjana hukum. Lulus itu. Jadi itu aja beberapa waktu yang lalu
ada seseorang yang mau meneliti saya. Wah, paling iku ijazah tuku. Begitu. Tak parani, nek pancene ijazah saya dari beli, terus sampean meneliti ke kampus saya STIH Jenderal Sudirman Lumajang ternyata saya tidak beli, saya menuntut 10 kali lipat dari biaya kuliah saya. Akhirnya tidak sampai. Faktor yang kedua adalah saya sering menemui beberapa kasus di lapangan ketika saya menjadi atau bergabung di dunia pers. Karena faktanya banyak sekali. Apa itu kasus pidana atau apa itu kasus perdata. Faktor ketiga, dengan hati yang tulus saya ingin membantu guru sebenarnya. Karena saya seorang guru. Bagaimana susahnya seorang guru karena menempeleng atau jewit arek dipolisikan. Oke. Dan di situ tidak ada pendamping seorang pengacara. Padahal penyidik polisi itu kan ya mungkin ada yang pernah jadi muridnya, tidak peduli. Nah ini saya pingin ke situ mendampingi guru-guru yang kena persoalan hukum, apa itu pidana, apa itu asusila dan lain sebagainya. Monggo. Ini cita-cita yang ada dalam diri saya. Perkara rezeki saya serahkan pada Allah. Apakah sudah ada wadah seperti guru dan juga advokat? Jadi selama ini tidak pernah saya dengar. Sekarang ada IGS, Ikatan Guru Swasta itu ada. Ya. Berarti masih sub itu kan? Iya. Tapi tetap induknya PGRI. Oh bukan, sendiri karena mungkin pecah. Terjadi ketidakpuasan tadi akhirnya guru-guru swasta membentuk sendiri. Tapi kan itu khusus swasta, Pak. Iya, khusus swasta. Berarti gini, untuk guru yang swasta bisa memiliki 2 organisasi gitu, PGRI dan juga tadi itu. Faktor-faktor inilah mereka-mereka yang koyok keberatan tidak urunan. Padahal ketika ada persoalan bingung. Makanya saya tadi kan sudah bicara sama Mas Riki. Saya akan membantu guru apapun bentuknya. Karena kalau diperiksa sudah di kantor polisi, ya nun sewu aja dibentak-bentak oleh penyidik. Padahal penyidiknya mudah. Ini yang perlu kita hindari. Kita hargai seorang guru. Meskipun guru itu kena kasus pelecehan seksual misalnya, harus tetap kita dampingi. Karena memang hak-haknya. Okay. Yang kita belani itu kan hak-haknya, bukan orangnya. Iya. Pak, ya. Itu yang mendasari juga. Kalau menurut dari jenengan yang katakan ini, 2 organisasi guru tersebut yang sudah legal kan Pak itu? Legal. Berarti kurang maksimal kinerjanya. Makanya kurang sosialisasi, gitu loh. Tapi kan yang terkenal kan PGRI-nya Pak. Oh iya, PGRI itu. Tapi negeri ya. Makanya saya kan pernah tertarik juga ketika ada persoalan guru yang tidak didampingi seorang pengacara. Waktu itu ada perseteruan antara guru dengan insan pers, katanya kamera itu sempat ditampel karena syuting ya, terus jatuh kameranya pecah, rusak, sehingga guru tadi sempat dibawa ke kantor polisi karena dilaporkan kan gitu. Di situ tidak ada yang mendampingi sama sekali. Saya ngomong, ya apa sih Pak, guru-guru itu kan setiap bulan itu kan sudah terpotong gajinya. Ini entah 15.000 entah apa PGRI itu. Nah itu kemana? Ya di organisasi. Enggak, maksudnya diapakan? Ya, apakah gini, jenengan juga guru dan juga advokat. Berarti kan intinya dari semua guru minimal lah di Lumajang, jenengan ini guru yang satu-satunya paham tentang hukum. Ya. Walaupun mungkin di dunia advokatnya masih banyak yang lebih senior lah, ya kan. Ya. Nah, apakah pernah terlintas di benaknya jenengan uang ini yang masuk ke Nun Sewu PGRI terus larinya kemana aja? Maksudnya apakah ada transparansi iuran atau gimana gitu Pak? Nah ini yang saya tidak tahu karena saya bukan ASN. Yang gabung di PGRI itu ASN, jadi guru-guru negeri. Apakah di ADART-nya tertulis seperti itu? Ya, dia tertulis. Jadi kalau swasta itu gampangannya terbuang gitu? Nah begitulah. Jadi swasta ini urip-urip dewe. Kalau diskriminasi saya kira sudah lama itu. Bahkan sekarang yang saya lihat juga di media sosial,
jangankan di guru di Pemda aja yang bukan ASN tidak boleh pakai apa itu, cukup putih hitam kan itu ya. Ada pada waktu upacara baru kalau yang ASN pakai korpri kan ya. Pakai korpri atau yang nah ini yang belum itu pernah diteliti gitu. UUD ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya duit. Nah, oke Pak, terima kasih banyak telah hadir dalam podcast saya dan semoga bermanfaat. Kalau memang ada persoalan guru atau masyarakat bisa hubungin saya aja lah. Ada WA. Di mana Pak nomornya Pak? Di sini. Nomornya di situ ya. Nanti silakan. Bisa langsung dihubungi beliau WA. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.